Bu, hari ini tuh bantuan PKH-nya masuk, ada yang masuk, ada yang enggak. Nah, penyebabnya yang belum masuk ini itu bisa jadi karena masalah administrasi, misalnya NIK-nya tidak valid, atau mungkin dia belum melakukan perekaman EKTP. Jadi buat Bapak Ibu yang bantuan PKH-nya sudah masuk, silakan dilakukan transaksi dan jangan lupa foto ya, foto pada saat melakukan transaksi, pegang kartunya, pegang uangnya, dan pegang struknya. Nah, contohnya seperti ini ya, cara foto yang benar, baru kemudian kirimkan ke pendampingnya karena itu penting untuk dilaporkan ke pusat dan juga sebagai bukti bahwa ibu ini sudah mengambil bantuannya. Kemudian buat Bapak Ibu yang bantuannya belum masuk hari ini, mohon bersabar dan tetap berdoa ya. Kalau memang itu rezekinya ibu yang nggak akan kemana, bisa jadi nanti dia masuk di gelombang kedua, entah itu minggu depan atau 2 minggu yang akan datang. Jadi mohon bersabar, berdoa dan tetap berusaha mencari rezeki. Karena yang namanya bantuan itu tidak bersifat permanen ya, namanya juga bantuan, jadi bisa hilang atau bisa diputus kapan saja. Nah, kalau memang rezekinya ibu pasti tuh nggak akan kemana, pasti akan masuk nanti bantuannya. Dan buat Bapak Ibu yang sudah cair bantuan PKH-nya, tolong dimanfaatkan dengan baik ya, digunakan sebaik-baiknya, seperti misalnya membeli keperluan anak-anak sekolah ataupun membeli kebutuhan pokoknya ya, jangan digunakan untuk hal-hal lainnya, dimanfaatkan sebaik mungkin karena masih banyak orang di luar sana yang pengen bantuan tapi dia belum terima bantuan atau belum rezekinya mendapatkan bantuan. Jadi buat Bapak Ibu yang rezekinya mendapatkan bantuan, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin karena yang namanya bantuan ini bisa saja diputus sewaktu-waktu, kapan saja. Kalau sudah tiba waktunya pasti akan diputus. Jadi bersyukurlah yang sudah mendapatkan bantuan dan digunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan satu lagi ya Bapak Ibu harus membedakan antara si pendamping PKH dan juga pendamping BPNT. Kalau pendamping PKH ini yang dia urus adalah uangnya, bantuan PKH-nya. Tapi kalau untuk bantuan BPNT ataupun beras dan juga telur atau sembako-sembako lainnya, itu yang mengurus adalah pendamping BPNT-nya, yaitu TKSK-nya. Jangan masalah beras tidak masuk, yang dihubungi, yang ditanya, itu pendamping PKH-nya. Ya jelas ibu tidak mendapatkan jawaban, tapi malah diarahkan ke pendamping BPNT-nya. Jadi Bapak Ibu harus tahu membedakan antara pendamping PKH dan juga pendamping BPNT. Oke Bapak Ibu, sekali lagi buat yang bantuannya belum masuk, tetap berdoa dan juga jangan putus asa, tetap berusaha karena rezeki yang datang dari hasil jeripaya kita sendiri itu jauh lebih berkah, jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih berkesan rasanya dibandingkan dengan bantuan. Jadi jangan hanya berharap sepenuhnya kepada bantuan. Kalau masuk bantuannya disyukuri, diterima, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur, dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi apabila bantuannya tidak masuk, ya tunggu, bersabar dulu, bisa jadi nanti di gelombang berikutnya akan masuk, entah itu mungkin seminggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang. Kalau memang diputus ya berarti rezekinya memang sudah sampai di situ aja. Ya mungkin rezeki Bapak Ibu jauh lebih banyak di luar sana selain dari bantuan PKH ini. Ya saya juga mendoakan seperti itu ya. Semoga Bapak Ibu yang bantuannya tidak masuk di tahap ini dan diputus bantuannya karena ada hal-hal tertentu, semoga rezekinya semakin lancar dan semakin banyak dari arah yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang lain, bukan hanya dari PKH saja. Apalagi buat Bapak Ibu yang masih produktif, yang masih muda, yang masih bisa berusaha sendiri.